Di atas bagus-bagus. Baik, terima kasih kepada Ega. Selanjutnya saya akan memimpin kelompok 1 dari kelas manajemen A. Sebelumnya buat teman-teman dari kelompok A kan sudah kami berikan presentasi dari YouTube dan juga PPT. Nah, dari kelas A ada yang mau ditanyain nggak nih ke kelompok 1? Kepada yang ingin bertanya bisa raise hand. Baik, kepada Dava dipersilakan. Terima kasih untuk kelompok 1. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Diaul Haq dari manajemen A. Ingin bertanya kepada kelompok 1, tadi yang dijelaskan di presentasi YouTube itu ada penjelasan mengenai sistem matrix organization dan dijelaskan juga kekurangannya. Ada sistem 2 bos. Boleh dijelaskan maksud dari sistem 2 bos itu apa? Baik, terima kasih kepada Dava. Mungkin pertanyaannya bisa kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya dipersilakan kepada Laras Bunga. Baik, terima kasih Dania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rami dan selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Laras Bunga Pratiwi dari kelas manajemen A. Izinkan saya bertanya, di dalam video presentasi dari kelompok 1 ada di materi pendistribusian otoritas, di mana di dalam pendistribusian otoritas itu di perusahaan terbagi menjadi 2, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Yang ingin saya tanyakan adalah apa keuntungan dan kerugian dari perusahaan yang menggunakan sistem sentralisasi. Dan tolong berikan contoh perusahaan real yang ada di Indonesia, serta saya ingin menanyakan, menurut kalian, jika dilihat dari segi keuntungan dan kerugian, jenis pendistribusian otoritas yang mana yang lebih bagus dan baik untuk perusahaan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Bunga. Dilanjut, Juliana Balkis, boleh on mic. Oke, sebelumnya terima kasih dan maaf karena nggak bisa on cam, di sini sinyal agak buruk. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Balkis dari kelas manajemen A. Di dalam video presentasi yang dipresentasikan oleh kelompok 1, ada materi mengenai Board of Maaf kepada Juliana Balkis, tapi suaranya tidak terdengar. Apakah ada masalah koneksi? Mungkin bisa ditulis di chat aja, atau gimana? Baik, sambil menunggu Juliana Balkis, kelompok kami akan mencoba mendiskusikannya terlebih dahulu. Nanti kalau Juliana sudah bisa langsung on cam ya. Terima kasih. Sudah.
Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dava, yaitu tentang organisasi matriks. Mengapa sistem organisasi matriks terdapat dua bos? Jadi mungkin saya akan menjelaskan dulu nih tentang gambaran tentang organisasi matriks. Jadi organisasi matriks itu kan adalah gabungan dari organisasi fungsional dan juga organisasi divisional. Nah, gambarannya seperti ini. Misalkan dalam suatu perusahaan mendapat sebuah proyek, sebutlah proyeknya itu adalah proyek A. Nah, dari proyek A tersebut terdiri dari staff-staff divisi, misalkan operation, divisi engineering, terus divisi logistik. Nah, dari staff-staff itu, dia mempunyai pimpinan lagi, mempunyai anggota tim, mempunyai ketua tim atau ketua proyek. Sebutlah ketua proyek itu disebut manajer proyek A. Nah, nanti stafnya itu dia akan bertanggung jawab kepada manajer proyek A dan juga manajer divisinya dia. Misalkan dia divisi operation, berarti dia bertanggung jawab kepada manajer proyek A dan juga manajer divisi operation. Jadi dia ibaratnya dia mempunyai dua bos seperti itu, mempunyai dua komando. Seperti itu, Dava. Apakah sudah jelas atau ada yang ingin mau ditanyakan lagi? Oke, baik. Terima kasih, sudah jelas, sudah cukup. Oke. Jawab oleh Nadia. Pada Nadia dipersilakan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Laras Bunga. Pertanyaannya, dalam pendistribusian otoritas di sebuah perusahaan terbagi menjadi dua. Pertanyaannya, apa keuntungan dan kerugian dari perusahaan yang menggunakan centralization dalam pendistribusian otoritas? Untuk keuntungannya, adanya kepemimpinan yang jelas. Bisnis dengan tipe sentralisasi memberikan rantai komando yang jelas bagi siapa yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan tertentu, serta kepada siapa karyawan harus melapor. Lalu yang kedua ada pemberlakuan keputusan tepat waktu. Dengan hanya sedikit orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan, keseluruhan proses membuat keputusan dapat jauh lebih efisien dan juga dapat didelegasikan secara efektif kepada karyawan yang tetap ataupun sesuai. Lalu yang ketiga ada meminimalkan biaya administrasi. Menggunakan pendekatan terpusat seperti sentralisasi dalam bisnis kecil, membantu mengurangi biaya administrasi dengan meminimalkan kebutuhan beberapa departemen kepemimpinan. Lalu untuk kerugiannya, yaitu ada gaya kepemimpinan yang birokrasi. Karyawan mungkin merasa mereka tidak memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan perusahaan atau organisasi, serta mereka merasa seperti robot yang hanya ada untuk melakukan segala keputusan yang berasal dari kantor pusat. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kinerja serta kurangnya motivasi di tempat kerja. Lalu yang kedua ada komunikasi yang terbatas. Karena gaya kepemimpinan terpusat ala sentralisasi ini, maka hanya memiliki sekelompok kecil orang yang membuat keputusan. Komunikasi antar karyawan dan manajemen sering terhenti. Hal ini terutama berlaku dalam bisnis kecil di mana kantor hanya berdiri dari beberapa karyawan. Lalu yang terakhir ada kurangnya fleksibilitas. Sentralisasi seringkali menghasilkan pengambilan keputusan yang kaku, yang datang langsung dari pemimpin atau kantor pusat. Bisnis kecil yang lebih baru seringkali membutuhkan setidaknya beberapa tingkat fleksibilitas untuk berkembang karena mereka mungkin masih mendapatkan pijakan di pasar mereka dan membangun nama untuk diri mereka sendiri. Terima kasih. Apakah untuk Laras Bunga pertanyaan terkait dengan keuntungan dan kerugian sudah terjawab? Baik, Nadia. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Juliana Balkis, dipersilahkan.
Oh, baik, karena ada gangguan sebelumnya, mohon maaf ya. Oke, saya bacakan pertanyaannya. Dari materi presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1 menyinggung soal Board of Director. Nah, di situ dijelaskan kalau Board of Director itu sebenarnya ada dua macam. Itu yang pertama inside board members dan yang kedua outside board members. Nah, di situ juga dijelasin kalau ketika ada inside board members di suatu Board of Director, sering ditakutkan bahwa nanti terjadinya pengambilan keputusan yang mengarah untuk hal-hal pribadi, untuk keuntungan pribadi. Maka dari itu, terkadang sering lagi dilakukan rapat di luar dari board members yang inside. Jadi cuma rapat yang dilakukan oleh outside board member, ya kan? Nah, terus kenapa sih dalam board of director itu perlu adanya inside board members kalau nanti ujung-ujungnya perlu dilakukan rapat ulang? Ada nggak sih alasan dari itu? Atau mungkin kelompok kalian punya pendapat lain? Terima kasih. Baik, terima kasih Juliana Balkis untuk pertanyaannya. Mungkin kita tampung dulu. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Baik, kepada Delanita dipersilakan. Terima kasih Dania. Maaf sebelumnya tidak bisa on cam. Saya ingin bertanya, boleh dikasih contoh nggak organisasi atau perusahaan yang memakai struktur wide span of control? Terima kasih. Baik, terima kasih Dela. Saya akan menjawab pertanyaan Bunga yang sempat belum terjawab, yaitu Bunga meminta untuk contoh perusahaan real yang ada di Indonesia yang menggunakan sentralisasi, yaitu ada bursa saham seperti Bursa Efek Indonesia atau BEI, serta ada New York Stock Exchange atau NYSE. Pertanyaan dari Juliana Balgis. Jadi pertanyaannya kan mengapa masih diperlukan dewan direksi? Kan padahal udah ada manajer gitu kan, ketika ditakutkan akan menimbulkan konflik seperti memuaskan kepentingan pribadi. Nah, saya akan menjelaskan dulu. Dewan direksi itu merupakan set eksekutif yang bertanggung jawab untuk memantau kegiatan presiden perusahaan dan manajer tingkat tinggi lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab untuk mengawasi bisnis dan urusan perusahaan serta berusaha memastikan bahwa bisnis dikelola dengan tujuan melayani pemegang sahamnya. Salah satu syarat menjadi anggota direksi yaitu harus menghindari perbuatan mengejar kepentingan pribadi dalam pengambilan suatu keputusan
atau pemanfaatan peluang bisnis korporasi untuk kepentingan diri sendiri. Jadi, seharusnya mereka tidak akan melakukan hal-hal untuk kepentingan diri sendiri. Untuk jawabannya Jubal mau ada tambahan nih. Di sini itu untuk mencegah kemungkinan Dewan Direksi tidak menjalankan tugasnya, maka dibentuk Dewan Komisaris. Lalu di sini posisi komisaris itu membawai langsung Dewan Direksi yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan menghentikan Dewan Direksi, serta melakukan tugas pengawasan terhadap kegiatan direksi dalam menjalankan perusahaan. Lalu Dewan Komisaris memiliki para pemegang saham untuk melakukan kontrol terhadap manajemen. Saya izin untuk menambahkan, Dewan Komisaris harus terlibat dalam pengambilan keputusan strategi tertentu, termasuk mereview serta menyetujui misi, visi, serta strategi yang dirumuskan oleh direksi. Jadi peran komisaris ini diharapkan untuk meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara Dewan Direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu, Dewan Komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja para Dewan Direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Untuk Juliana Balkis, apa sudah menjawab? Apa sudah terjawab? Sepertinya ada kendala sinyal dengan Juliana Balkis. Bisa langsung dijawab aja pertanyaan dari Dea. Izin menjawab pertanyaannya Dela. Jadi, wide span of control itu biasanya dipakai di perusahaan-perusahaan kecil atau menengah. Kenapa bisa begitu? Karena belum ada struktur atau keanggotaan yang rapi dan sesuai. Mungkin contohnya itu adalah UMKM, di mana owner hanya memimpin berbagai orang dengan tugas sebagai finance, operation, dan marketing. Namun, belum ada keanggotaan di bawahnya. Contoh lainnya itu kepala OB, di mana kepala office boy ini membawahi OB 1, 2, dan 3, dan seterusnya tanpa ada struktur lain di bawahnya. Baik, terima kasih Nandita atas jawabannya. Baik, sepertinya sudah cukup. Terima kasih kepada teman-teman yang bertanya. Semoga jawaban kita sesuai dengan apa yang kalian tanyakan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya kembalikan kepada Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya, untuk kelompok 2, dipersilakan untuk membuka sesi tanya jawabnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Diolhak, perwakilan dari kelompok 2 ingin membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait presentasi kami.
Yang ingin bertanya, silakan raise hand ya. Sepertinya Sabrina sudah raise hand. Ya, dipersilakan kepada Sabrina. Oke, baik. Terima kasih, Dava. Maaf sebelumnya saya nggak bisa on cam. Pertanyaannya, kenapa sih dalam mendirikan perusahaan, tata letak itu harus sangat diperhatikan? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Ya, kepada Dania Safitri, silakan. Baik, terima kasih kepada Dava. Jadi kan setelah saya nonton presentasi dari kalian itu kan disebutkan bahwa dalam suatu perusahaan itu harus terdapat sumber daya manusia, sumber daya alam, dan juga sumber daya lainnya yang dapat berupa teknologi. Nah, kalau kita lihat dari contoh nyatanya itu kan Indonesia kan sebagian, 2/3, hampir 2/3 bagiannya itu perairan. Namun kualitas atau tingkat produktivitas dari perairan kita masih kurang optimal. Nah, menurut kalian itu merupakan kekurangan dari sumber daya manusianya atau teknologinya atau kayak gimana? Dan kalau misalkan kelompok kalian ini adalah sebuah perusahaan, gimana cara kalian untuk memaksimalkan produktivitas dari kasus tadi? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Dania. Untuk pertanyaan kami tampung terlebih dahulu ya. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Sabrina. Tadi pertanyaannya itu, mengapa dalam mendirikan perusahaan tata letak harus sangat diperhatikan sekali? Oke, jadi tata letak di sini mungkin maksudnya itu lokasi ya, lokasi dalam menentukan pabrik. Kenapa itu sangat diperhatikan sekali sama perusahaan? Karena menentukan lokasi produksi atau lokasi pabrik atau kantor itu akan mempengaruhi biaya produksi dan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi. Jadi dalam menentukan lokasi itu kan ada beberapa faktor. Nah, faktor-faktor itu penting menjadi pertimbangan perusahaan dalam mendirikan lokasi atau mendirikan pabrik atau kantor. Jadi itu kenapa penting sekali ya, karena ada beberapa faktor yang sudah saya sebutkan di presentasi di YouTube. Dan lebih jelasnya bisa ditonton lagi YouTube-nya atau videonya. Ya seperti itu. Sabrina, apakah sudah jelas? Oke, sudah jelas. Makasih, Dava. Oke, sama-sama. Oke, saya di sini mau jawab pertanyaannya Dania tadi tentang gimana caranya biar kita bisa memaksimalkan sumber daya laut kita karena kita 2/3 bagiannya adalah lautan. Sebenarnya dari data yang ada itu di tahun 2019 Indonesia jadi pengekspor tuna terbesar di dunia, mengalahkan Cina di tahun sebelumnya. Jadi kalau dibilang Indonesia belum bisa memaksimalkan semua kekayaan lautnya, itu agak sedikit kurang tepat karena selain menjadi pengekspor terbesar tuna di dunia pada tahun 2018,
Di 2019 juga Indonesia masuk ke 5 besar pengekspor ikan hias yang paling besar dan selalu masuk ke jajaran 5 atau 3 besar negara dengan penghasil ikan terbanyak. Dan gimana sih cara ningkatin SDM-nya kalau kita jadi sebagai diumpamakan sebagai perusahaan? Sebenarnya kita bisa mencontoh dari Jepang. Jepang itu juga salah satu negara yang penghasilan lautnya itu kaya, entah itu nelayan tradisional atau nelayan modern. Di sana mereka itu ikutin patuh banget sama peraturan. Mereka melestarikan ikan walaupun mereka mengambil ikan dari alam. Jadi mungkin kalau saya menjadi salah satu orang yang ada di perusahaan yang bergerak di bidang kelautan, kita bisa menerapkan sistem yang dipakai Jepang di sana. Bisa juga karena mereka juga selain cara tradisional, mereka juga pakai cara-cara teknologi yang bagus, yang maju buat cari ikan itu sendiri. Contoh, mereka pakai GPS buat mendeteksi di mana lokasi dengan ikan yang paling banyak, atau pakai sonar buat informasi gelombang suara, terus satelit oceanografi. Karena kita udah masuk ke era teknologi, jadi mungkin untuk teknologinya kita bisa menerapkan teknologi yang dipakai di negara-negara maju lain. Dan untuk sumber daya manusianya, kita bisa lebih mengedukasi mereka tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada laut. Gitu, Dania. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Terima kasih kepada Juliana Balkis, jawabannya sangat memuaskan. Oke, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, kalau nggak ada, saya tutup aja. Demikian presentasi dari kami. Sekian, apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian sesi presentasi dan tanya jawab dari kelas A. Mungkin bisa kita lanjutkan ke kelas B. Oke, makasih untuk Ega. Selanjutnya dari chapter 8, kelompok 1 kelas B bisa langsung mulai untuk sesi tanya jawabnya. Oke, baik. Terima kasih Sabrina atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 8 sekaligus moderator. Mungkin teman-teman manajemen B sudah menonton ya video YouTube dari kelompok chapter 8 dan juga chapter 9. Jadi untuk teman-teman dari manajemen B yang ingin bertanya mengenai chapter 8 dipersilakan. Wah, ini sangat banyak sekali ya. Oke. Pertama mungkin bisa dari Ferrari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferrari. Terima kasih untuk kesempatan bertanyanya. Jadi di video kelompok ini kan ada materi tentang span of control ya, atau rentang manajemen. Nah, di sini saya mau tanya, apa saja faktor yang dapat dipertimbangkan oleh suatu perusahaan atau bisnis dalam memilih model struktur organisasi span of control yang rentang sempit maupun yang luas? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ferrari atas pertanyaannya. Mungkin kita tampung dulu ya, ini banyak banget yang nanya, keren. Kita lanjut ke penanya kedua, mungkin bisa Abigail Natali. Oke, Diana, terima kasih. Tadi saya sempat melihat rekaman dari chapter 8 di YouTube. Di PPT ada dijelaskan bahwa saat perusahaan melakukan sentralisasi dan desentralisasi, terdapat keuntungan dan kerugian bagi perusahaan. Nah, saya ingin bertanya, gimana cara perusahaan dapat mengatasi atau meminimalisir kerugian tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Abigail. Selanjutnya, Dinda Triana Putri, mungkin bisa. Saya ingin bertanya, yang
pembahasan kelompok ini di video tersebut membahas suatu akuntabilitas. Mengapa sih suatu perusahaan membutuhkan akuntabilitas dan fungsi akuntabilitas tersebut untuk perusahaan itu apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Dinda Triana Putri. Ini kita maksimal 4 pertanyaan ya teman-teman, jadi sisa 1 lagi dan saya ambil dari raisan tercepat. Jadi yang terakhir bisa Amanda Safira Putri. Baik, terima kasih Diana atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Safira Putri dari kelas manajemen B, kelompok chapter 10. Izin bertanya, saya sudah nonton video pembelajaran yang disajikan oleh kelompok chapter 8 mengenai materi proper degree of decentralization atau derajat desentralisasi yang tepat. Dijelaskan bahwa tingkat desentralisasi yang tepat itu untuk tiap perusahaan itu tergantung kepada keterampilan manajer yang diberi tanggung jawab. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah derajat desentralisasi yang tepat itu memang hanya dipengaruhi oleh keterampilan atau kualitas manajer yang diberi tanggung jawab saja, atau memang ada hal lain gitu yang bisa mempengaruhi selain si keterampilan atau kualitas manajer tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Amanda Safira Putri. Untuk sesi tanya jawabnya kita tutup dulu teman-teman. Dari kelompok chapter 8 mungkin bisa didiskusikan terlebih dahulu. Bentar ya, ditunggu. Dari akan dijawab oleh rekan saya Fajar Asidik. Kepadanya dipersilakan. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Ferrari. Jadi faktor yang mempengaruhi manajer atau perusahaan dalam penentuan tentang manajemen itu ada 7. Yang pertama, kesamaan fungsi diawasi, yaitu sejauh mana fungsi atau tugas bawahan yang manajer bertanggung jawab adalah sama atau berbeda. Jadi semakin sejenis fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, rentangnya semakin melebar. Yang kedua, ada kedekatan geografis fungsi diawasi, yaitu seberapa dekat terletak pada pengelolaan fungsi atau bawahan. Jadi semakin dekat kelompok kerja ditempatkan secara fisik, rentang manajemen semakin melebar. Yang ketiga, ada kompleksitas fungsi diawasi, yaitu sifat fungsi atau tugas yang bertanggung jawab manajer. Keempat, arah dan kontrol yang diperlukan bawahan, yaitu derajat pengawasan yang dibutuhkan. Jadi semakin sedikit pengawasan langsung yang dibutuhkan, rentangnya semakin melebar. Kelima, ada koordinasi yang diperlukan pengawas, yaitu sejauh manajer harus mencoba untuk mengintegrasikan fungsi atau tugas dalam subunit atau di antara subunit dan bagian lainnya dari organisasi. Jadi semakin berkurang koordinasi yang dibutuhkan, semakin melebar juga rentang kendalinya. Yang keenam, perencanaan yang diperlukan pengawas, yaitu sejauh mana manajer harus meninjau program dan kegiatan subunitnya. Jadi semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan, rentangan semakin melebar. Yang terakhir, bantuan pada atasan atas adanya organisasi, yaitu berapa banyak membantu dalam hal asisten dan personil pendukung dapat diandalkan manajer. Jadi lebih banyak bantuan yang diterima pengawas dalam fungsi-fungsi seperti penarikan, latihan, dan pengawasan mutu, rentangnya semakin melebar. Kurang lebihnya. Oke, baik Ferrari, apakah pertanyaannya sudah bisa terjawab? Sudah, terima kasih.
Baik, sama-sama Ferrari. Selanjutnya dari Dwi Septa, ini akan menjawab pertanyaan dari Dinda Triana Putri ya. Kepada Dwi Septa dipersilakan. Iya, jadi izin menjawab pertanyaan dari Dinda. Pertanyaannya, mengapa sih dalam suatu perusahaan itu membutuhkan akuntabilitas dan fungsinya itu apa? Nah, jadi menurut saya itu kan sebagian besar perusahaan memiliki strategi yang membutuhkan suatu perubahan. Nah, salah satunya itu dengan mengadakan sistem ini, yaitu sistem akuntabilitas. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi di video mengenai pengertian akuntabilitas, bahwa akuntabilitas itu merupakan sikap tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan kepada jabatan-jabatan tertentu. Nah, pastinya dengan adanya akuntabilitas ini, tiap-tiap individu, baik dia karyawan atau staf atau dewan-dewan atau tiap departemen yang mempunyai bagian masing-masing dan tugasnya berbeda-beda, tuh mereka mengetahui kewajiban mereka, terus akan tanggung jawabnya mereka, dan mereka juga pasti tahu untuk apa sih tujuannya itu, untuk apa sih tanggung jawab mereka itu. Nah, sehingga dengan seperti ini perusahaan akan berjalan secara efektif, efisien, serta tujuan perusahaan itu juga dapat tercapai sesuai dengan targetnya. Nah, fungsinya itu apa sih? Kalau fungsinya itu ada sebagai alat kontrol. Jadi akuntabilitas ini dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pemimpin pada periode jabatan tertentu. Dan ada juga dapat meningkatkan efisien dan efektif pekerjaan. Apakah sudah terjawab, Dinda? Sudah, terima kasih Dwi. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Abigail Natali akan dijawab oleh rekan saya, Sinta Setianintias. Kepada Sinta, dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Abigail. Pertanyaannya, gimana cara meminimalisir kerugian desentralisasi maupun sentralisasi? Jadi ketika perusahaan menerapkan sentralisasi dan desentralisasi, sebagai manajer pusat harus bisa mengerti mana wewenang yang sekitarnya sanggup dijalankan oleh manajer lokal. Ketika manajer pusat paham dan manajer lokal pun dapat menanggung jawab itu, maka kelemahan dua sistem ini akan berkurang. Misalnya dalam contoh kontrol keuangan, manajer lokal dilihat tidak terlalu mumpuni untuk hal itu, maka seharusnya manajer pusat bisa mengambil keputusan bahwa mengenai keuangan akan dilakukan keputusan oleh pusat atau sentralisasi. Apakah terjawab? Abigail? Baik, Abigail, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Oke, sudah terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Abigail. Lalu pertanyaan terakhir dari Amanda Sapira Putri. Apakah apakah derajat desentralisasi ini hanya dipengaruhi oleh manajer saja atau ada faktor lain ya? Baik, ini akan dijawab oleh saya sendiri. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Memang di slide PPT dijelaskan bahwa desentralisasi itu dipengaruhi dari kualitas manajer dalam mengambil keputusan ya. Namun manajer ini dalam mengambil keputusan tentu melihat faktor-faktor yang ada di sekitarnya gitu kan, dipengaruhi oleh faktor yang ada di sekitarnya. Nah, faktor-faktor ini bisa jadi dari internal sendiri maupun eksternal. Internalnya itu bisa dari struktur organisasinya, bisa dari rekan-rekan kerjanya, di mana rekan-rekan kerja ini kan bakal menyalurkan ide, menyalurkan gagasan, yang nantinya bakal berpengaruh sama keputusan manajer itu. Itu dari internal. Lalu dari eksternal sendiri bisa jadi dari lingkungan sekitar gitu, dari market pasarnya. Apalagi kalau perusahaan itu kan tentu akan memasarkan sebuah produk gitu, misalkan penjualan. Tentu harus melihat market ini lagi butuh apa nih, masyarakat di sekitar lagi butuh apa. Itu bakal mempengaruhi pengambilan keputusan dari manajer lokal. Jadi memang secara tidak langsung faktor-faktor di luar manajer lokal sendiri itu bakal mempengaruhi kualitas dari desentralisasi. Apakah pertanyaannya sudah bisa terjawab, Amanda? Ya, terima kasih Diana dan kelompok chapter 8. Baik, terima kasih. Baik, sesi tanya jawab dari chapter 8 sudah selesai. Saya kembalikan kepada Sabrina Larasati. Oke, terima kasih untuk Diana sebagai moderator dari kelompok 8. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab dari kelompok 9, bisa langsung dimulai aja.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahma Khaironisa, perwakilan dari kelompok 2 yang membawakan chapter 9, Improving Productivity and Quality. Materi yang kami bawakan telah kami upload di YouTube sehingga teman-teman dapat langsung melihatnya. Di kesempatan kali ini, saya akan membuka sesi tanya-jawab dari materi yang telah disampaikan. Pertanyaan dari teman-teman akan kami tampung terlebih dahulu, kemudian akan kami berikan jawabannya. Maksimal pertanyaan yang teman-teman ajukan hanya 4 pertanyaan. Teman-teman yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand. Sesi tanya-jawab dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab yang sudah bertanya. Pertanyaan akan saya ambil dari yang paling cepat memencet raise hand-nya ya. Yang pertama, Sabrina Larasati, silakan membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk kelompok 9 sudah memberikan saya kesempatan. Pertanyaan saya sempat mendengar tentang penjelasan tentang quality control. Pertanyaan saya itu, apa sih akibatnya kalau misalkan quality control itu tidak terlaksanakan dengan baik di suatu perusahaan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian penanya selanjutnya Diana Puspitasari, dipersilakan untuk membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih Rahma Khaironisa atas kesempatannya. Tadi saya sempat melihat ya di video mengenai downsizing. Itu kan kalau tidak salah upaya yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dengan cara mengurangi jumlah karyawan gitu atau PHK. Nah, kalau misalkan hal ini tidak dilakukan gitu ya, kalau misalkan downsizing ini tidak dilakukan, apa dampaknya bagi perusahaan? Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Diana. Selanjutnya Naufal Syadik, silakan membacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar? Terdengar, Naufal. Terima kasih Rahma. Jadi mau nanya nih, yang di awal-awal kan ada human resource sama material. Nah, kalau di perusahaan itu sebenarnya misalnya nih ada nggak bisa ningkatin dua-duanya secara optimal gitu. Jadi harus pilih salah satu misalnya gitu. Nah, lebih baik kita ningkatin human resource-nya atau ningkatin materialnya, dan alasannya kenapa? Terima kasih. Baik, terima kasih Naufal. Yang terakhir yaitu Dwi Septa, silakan membacakan pertanyaannya. Ya, jadi saya ingin bertanya, melihat video rekaman kelompok 9, bab 9, mengenai quality control itu saya ingin bertanya, apakah setiap perusahaan harus melakukan suatu quality control? Terus apa sih akibatnya jika suatu perusahaan itu tidak melakukan quality control? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah membacakan pertanyaannya. Berikan kami waktu sebentar untuk berdiskusi ya. Terima kasih. Baik teman-teman, sekarang adalah Dinda akan menjawab pertanyaan dari Dwi. Kepada Dinda, dipersilakan. Ya, terima kasih untuk Dwi atas pertanyaannya. Tadi, apakah setiap perusahaan itu harus melakukan quality control? Terus
akibatnya jika perusahaan tidak melakukan quality control. Setiap perusahaan harus melakukan quality control karena adanya quality control ini suatu perusahaan dapat menentukan apakah kualitas suatu produk atau layanan sudah memenuhi tingkat kualitas yang diinginkan oleh pelanggan dan juga dapat mengukur tingkat kepuasan pelanggan dalam produk yang dibelinya. Jika suatu perusahaan tidak dapat melakukan quality control, maka perusahaan tersebut tidak bisa memastikan apakah kualitas produk tersebut harus ditingkatkan atau tidak, dan perusahaan tidak dapat memantau penilaian pelanggan terhadap produk tersebut. Gimana, Dwi? Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya Abraham akan menjawab pertanyaan dari Noval. Kepada Abraham, dipersilakan. Oke, saya Abraham Liu akan menjawab pertanyaan dari Noval. Jadi pertanyaannya, dalam melakukan peningkatan kualitas produksi, kita dapat meningkatkan dua hal, yaitu SDM dan material. Mana yang penting, SDM atau bahan material, alasannya kenapa? Nah, jadi dalam peningkatan kualitas, dalam hal ini keduanya sama-sama penting. Namun menurut saya itu lebih penting SDM. Sebagai contoh gini, misal jika SDM yang berkualitas, maka hasil yang dikeluarkan akan bagus walaupun materialnya biasa saja. Begitupun sebaliknya. Namun alangkah baiknya SDM dan materialnya sama bagusnya agar hasil yang dikeluarkan benar-benar berkualitas. Terima kasih. Baik, selanjutnya Abigail akan menjawab pertanyaan dari Diana. Kepada Abigail, dipersilakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Diana. Jadi pertanyaan itu, apa dampak bagi perusahaan jika downsizing itu gagal dilakukan? Jadi ketika cara downsizing itu gagal dilakukan oleh perusahaan, maka biasanya karyawan yang masih menetap akan berpikir bahwa selanjutnya mereka akan di PHK juga. Dan karyawan yang masih menetap itu juga akan lebih banyak mendapatkan banyak job karena banyak yang sudah di PHK. Sehingga itu membuat kinerja karyawan itu berkurang pada perusahaan tersebut dan akhirnya menghasilkan kualitas produksi yang rendah. Misalnya saja ketika customer mendapatkan barang yang cacat, nah itu bisa jadi terjadi karena kinerja karyawan yang sudah berkurang pada saat proses produksi tersebut. Hal lainnya itu juga bisa karena perusahaan akan dipandang jelek oleh masyarakat jika downsizing itu dilakukan secara besar-besaran, sehingga banyak masyarakat yang tidak mau bekerja di perusahaan tersebut. Terima kasih. Yang terakhir, Azmi akan menjawab pertanyaan dari Sabrina. Kepada Azmi, dipersilakan. Mohon tunggu sebentar ya teman-teman, Azmi sepertinya sedang ada kendala.
Terdengar, Hasmi. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Sabrina. Bagaimana jika quality control di suatu perusahaan itu tidak berjalan dengan baik? Quality control itu sangat penting di suatu perusahaan karena quality control itu atau pengendalian mutu merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjamin segala proses produksi serta operasi yang ada dalam menciptakan sebuah produk berjalan sesuai dengan rencana. Jadi jika quality control itu tidak dengan baik, maka bisa jadi perusahaan akan menciptakan suatu produk yang memiliki standar di bawah mutu yang diinginkan. Sekian, terima kasih. Baik, teman-teman, semua pertanyaan telah terjawab. Terima kasih kepada antusias teman-teman semua yang telah bertanya kepada kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kelompok 9. Selanjutnya langsung saya lanjutkan aja buat kelas C. Untuk Naya, boleh langsung dimulai aja. Oke, makasih Sabrina. Sekarang giliran kelas C yang chapter 8 boleh silakan membuka sesi tanya jawab. Tes. Tes. Masuk, Ya, Nay, masuk. masuk. Masuk, Nay. Tes. Bentar. Suara saya terdengar? Kedengaran, Nay. Assalamualaikum. Saya JB. Nah, sekarang giliran ke kelas C ya. Berarti buat chapter 8 yang kelompoknya dapat chapter 8, silakan membuka sesi tanya jawab. Assalamualaikum, cek. Masuk gak? Masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Maruf Muslim. Saya dari kelompok 7. Kali ini bakal dari chapter 8. Nah, pada kali ini saya akan memandu jalannya sesi tanya jawab. Materi kelompok kami itu kan tentang struktur organisasi ya. Bagi yang ingin bertanya itu bisa resen dulu sebelum bertanya. Nanti bakal saya tampung dulu. Yang nanti bakal dijawab sama kelompok kami. Boleh yang mau tanya resen. Oke, baik. Boleh. Ini Kirana duluan nih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kirana Kusuma Wardani dari manajemen kelas C. Ingin bertanya kepada kelompok yang membawakan chapter 8. Tolong sebutkan contoh nyata di Indonesia dari departementalisasi berdasarkan produk, berdasarkan lokasi, dan berdasarkan pelanggan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kirana. Ditampung dulu ya pertanyaannya. Boleh lanjut nih ke Ilhan Kurniawan. Boleh? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ma'ruf atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf sebelumnya nggak bisa on kamera. Jadi saya udah lihat video presentasi
dari kelompok yang membahas chapter 8. Di situ ada sempat membahas struktur organisasi. Nah, di situ kan dijelaskan struktur organisasi itu bagaimana ya. Terus pertanyaannya adalah, tolong dijelaskan selain fungsinya untuk menentukan hierarki dari sebuah perusahaan dan posisi-posisi yang ada, struktur organisasi itu berfungsi apalagi selain yang sudah dijelaskan oleh kelompok chapter 8. Terima kasih. Baik, Ilhan, terima kasih. Oke, langsung aja nih ke Wildan Muhammad. Boleh, Bang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih nih buat perwakilan dari kelompok 1, Ma'ruf, atau kelompok chapter 8 udah ngizinin buat nanya. Alhamdulillah saya udah lihat juga nih presentasinya di YouTube, bagus juga, keren sih, banyak bahas tentang struktur organisasi. Nah, saya mau nanya sama keterkaitannya dengan ini ya, kenyataan atau yang ada di Indonesia kan kita belakangan ini lagi hype-hype-nya nih tentang startup nih. Nah, biasanya startup itu kan foundernya nggak cuma 1 orang ya, misalnya 3 atau 5 orang lebih lah. Nah, pertanyaannya gimana tuh nentuin buat kayak CEO-nya, terus kayak bawahannya, wakilnya dari struktur itu, apakah cuma kesepakatan atau ada aturan tersendiri yang biar bisa dibilang adil gitu. Makasih sebelumnya. Baik, terima kasih ya kepada Wildan Muhammad nih, bagus banget nih pertanyaannya. Oke, buat yang nanya nih, kita diskusin dulu ya pertanyaannya. Tunggu sebentar, terima kasih. Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Ilhan ya. Tadi Ilhan nanyanya lain organisasi ya. Selain digunakan untuk menunjukkan hierarki sebuah perusahaan berfungsi sebagai apa gitu kan. Jadi struktur organisasi itu kan punya tipe-tipenya ya. Nah, salah satunya itu kan lain organisasi atau organisasi lini kayak gitu. Jadi ya setiap struktur organisasi itu kan berfungsi sebagai penunjuk ya, hierarki. Kayak ada jabatan-jabatannya, kayak tadi ada misalnya ada direktur, manajer kayak gitu ya, ke anggota gitu. Nah, struktur organisasi lini itu biasanya dia struktur organisasi yang sederhana kayak gitu. Jadi dia tuh dari misalnya ada direktur ke manajer ke anggota gitu, dia satu garis komando kayak gitu, satu lini. Jadi dia punya garis wewenang kayak gitu. Jadi mungkin ya fungsi lainnya itu gini ya, kan organisasi itu bisa macam-macam ya. Ada organisasi yang punya karyawannya udah banyak gitu, udah gede. Jadi mungkin bisa dilihat ya dari tipe organisasi apa nih kita yang cocok pakai tipe struktur organisasi apa kayak gitu. Kalau karyawannya cenderung dikit nih biasanya organisasinya lini, soalnya dia kayak tadi ya udah jelasin dari satu lini tuh dari atas ke bawah itu satu lini kayak gitu. Jadi hubungan atasan sama bawahannya itu terjalin langsung dalam satu garis gitu. Terus biasanya dia juga lebih sederhana ya organisasi lini ini, sama lebih mudah dipahami. Mungkin itu sih fungsinya buat lihat dulu nih perusahaannya atau organisasinya lebih cocok pakai tipe yang mana. Kayak gitu sih mungkin, Ilhan. Kalau kurang boleh ditanya lagi. Terima kasih. Baik, Ma'ruf. Terima kasih atas jawabannya, cukup terjawab. Oke, baik. Terima kasih, Ilhan.
Baik nih, kepada rekan saya Rizky, boleh dijawab salah satu pertanyaannya? Ya, izin masuk ya. Sebelumnya apa suaranya terdengar? Terdengar, Rizky. Ya, izin menjawab dari pertanyaan Wildan. Itu tadi kan bertanya, bagaimana cara menentukan CIO jika foundernya itu terdiri dari beberapa orang ya? Kalau nggak salah kan gitu. Nah, Ya, itu merupakan, ya, benar kan Wildan? oke, masuk. Benar. Nah, itu cara nentuin CIO-nya itu hasil kesepakatan dari para foundernya. Contoh saja perusahaan Nike yang bergerak di bidang sepatu ya. Itu kan salah satu perusahaan besar di Amerika Serikat juga ya. Nah, itu kan pendirinya ada 2 orang tuh. Ada Philip sama Bill. Nah, tapi dia CIO-nya itu ngambil dari orang lain, dari pengusaha Amerika Serikat juga. Dan itu sudah termasuk ke kesepakatan mereka berdua. Jadi buat nentuin CIO sama bawahannya itu harus kesepakatan dari foundernya itu, dari masing-masing foundernya. Gimana, Wildan? Siap-siap. Masuk, Ki. Makasih banyak ya. Oke. Boleh nih teman-teman kelompok yang lain nih. Boleh Abdul mau jawab? Izin menjawab pertanyaan dari Kirana. Tadi kan untuk contoh departementalisasi itu kan berdasarkan pelanggan ya. Kalau untuk contohnya itu kayak ada pembagian penjualan produk Rexona, ada pembagian penjualan produk Rexona untuk produk remaja laki-laki dan perempuan. Dengan dilakukannya pembagian ini, penjualan akan lebih tepat, sasaran dan efisien. Mungkin contoh selanjutnya bisa ditambahin oleh Rizky. Ya, izin nambahin ya, untuk berdasarkan produk itu ada CV Pondok Prima RT yang ada di Bali, atau CV Cihanjuang Inti Teknik itu ada di Jawa Barat. Itu kenapa bisa diproduk? Karena apa ya, perusahaan itu masih bergerak, apa ya maksudnya gimana ya? Perusahaan itu wilayahnya tuh masih lokal gitu, masih kecil. Jadi sangat memungkinkan buat itu
izin masuk. Sebelumnya suaranya terdengar nggak? Aman Ki, aman. Ya, untuk tadi ya, berdasarkan produk, itu ada CP Cianjuang Inti Teknik, itu perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman yang ada di Cimahi, Jawa Barat. Sama ada CV Pondok Prima ART, itu ada bidang usaha industri, kayu dan barang kayu, itu asal dari Bali. Itu kenapa bisa diproduk? Karena perusahaannya itu masih bergerak di wilayah yang jangkauannya itu bisa dibilang kecil, masih di satu kota atau 2 kota. Jadi belum menyebar ke banyak wilayah. Nah, untuk selanjutnya itu ada departementalisasi berdasarkan lokasi ya. Itu ada PT Marstek Global. Untuk lebih jelasnya bisa dicek di Google ya. Soalnya kurang itu juga. Kurang tahu juga tentang perusahaannya. Oke, makasih. Udah cukup terjawab kok. Permisi Maruf, boleh Udah ya? bantu nambahin? Udah ya? Nih sebelumnya maaf banget nih ya. Sinyalnya jelek banget. Sebelumnya terima kasih banyak ya semuanya. Kalau ada salah-salah, banyak salahnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nambahin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bentar, gue nambahin dikit Oh, ya. ada. Ya maafan. Iya nggak apa-apa. Boleh. Ya, jadi buat nambahin jawaban dari kelompoknya Maruf, itu kan ada departementalisasi berdasarkan produk ya. Kayak misalkan kalau kita lihat itu Unilever tuh kan banyak produk tuh. Nah itu pasti dia nggak bakal disentralisasi. Nah makanya dia menggunakan departementalisasi supaya produk-produknya lebih terfokus gitu loh. Jadi dibagi-bagi. Lalu ada departementalisasi juga tadi yang ditanyain Kirana berdasarkan lokasi. Lokasi sebenarnya kita bisa ngelihat gampang. Ini disclaimer dulu jawabannya menurut pendapat saya ya. Nah, terus departementalisasi berdasarkan lokasi itu kayak bank. Bank kan ada cabang-cabangnya tuh. Dia pasti di setiap cabang itu pasti ada kayak kepala stafnya sendiri. Nah, terus berdasarkan pelanggan, kalau misalkan kita lihat hotel tuh kan produknya jasa ya. Nah, dia kalau misalkan hotel tuh ada yang housekeeping, front office, juga public. Nah, itu dia struktur organisasinya terbagi-bagi tuh, jadi ada 3. Nah, jadi contoh nyatanya mungkin yang bisa kita lihat kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Oke, baik ya. Sebelum sekali lagi saya ini mau minta maaf ya semuanya kalau ada kendala dari tadi. Terima kasih banyak ya semuanya teman-teman. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Maruf. Terima kasih kembali. Terima kasih kelompok chapter 8. Sekarang dilanjut kelompok chapter 9. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Oke, tes. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik. Terima kasih kepada Naya yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 berasal dari program studi manajemen kelas C yang beranggotakan yang pertama yaitu Alda Fuadia, yang kedua yaitu Bunga Silvana Miseli, yang ketiga Hairunisa Salsabila, yang keempat Kirana Kusuma Wardani, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu Nursyifa Nadia Stuti. Nah, pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai materi Improving Productivity and Quality. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Oke, kepada Nabila dipersilahkan untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aida. Sebelumnya terima kasih Salsa sudah memberikan waktunya untuk saya bertanya. Izin bertanya ya, dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas terdapat bagian workstation, di mana kita tahu itu adalah sumber daya yang penting dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas. Pertanyaannya bagaimana kalau dalam workstation terjadi kesalahan dalam tahap perakitannya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Nabila atas pertanyaannya. Kemudian untuk Ajeng, dipersilahkan bertanya. Baik, terima kasih Salsa. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam. Saya izin bertanya kepada kelompok 9. Dalam melakukan production control untuk bagian inventory, apakah ada teknik tertentu dalam melakukan penyimpanan suatu barang? Sudah. Oke, terima kasih kepada Ajeng atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Della Sharon Monica, dipersilahkan. Terima kasih Salsa atas waktunya. Saya ingin bertanya di bagian yang production scheduling. Bagaimana proses scheduling untuk perusahaan yang memproduksi suatu produk secara terdiversifikasi? Dan apakah ada kriteria tertentu untuk menentukan mana produk yang didahulukan dan mana yang harus ditunda? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Untuk selanjutnya kami akan tampung terlebih dahulu pertanyaannya dan kami akan jawab satu persatu sesuai dengan urutan pertanyaan. Tunggu ya teman-teman. Jawabannya sudah kami temukan semua dan untuk jawaban pertama yaitu dari pertanyaan Nabila akan dijawab oleh rekan saya yaitu Kirana. Kepada Kirana dipersilakan. Baik, terima kasih Salsa atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila, yaitu bagaimana jika dalam salah satu tahapan workstation terjadi kesalahan dalam tahap perakitan. Nah, jadi jika terdapat kesalahan dalam tahap perakitan, hal yang harus dilaksanakan terlebih dahulu itu kita cari tahu tahap mana nih yang memang salah atau kurang pas. Lalu jika terdapat kesalahan pada tahap perakitan, maka perusahaan tersebut tidak bisa melanjutin ke tahap selanjutnya. Karena berdasarkan materi yang ada, tiap tahapan proses harus diselesaikan terlebih dahulu agar tidak adanya kesalahan pada produk yang dibuat. Jadi hasil akhirnya nggak gagal gitu. Dan proses pembuatan produknya sesuai dengan schedule atau jadwal yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan tersebut. Nabila, bagaimana? Sudah terjawab atau belum? Baik, sudah terjawab Kirana. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Kirana dan juga Nabila. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Ajeng yang akan dijawab oleh rekan saya yaitu Nursyifa Nadia Stuti. Kepada Nursyifa dipersilahkan. Baik, terima kasih Salsa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ajeng Hartanti Putri. Kalau nggak salah tadi pertanyaannya dalam melakukan production control untuk bagian inventory, apakah ada teknik tertentu dalam melakukan penyimpanan barang?
atau tidak. Jadi jawaban dari saya yaitu setiap ada penyimpanan barang di gudang, pasti ada teknik-teknik yang harus diperhatikan agar barang atau bahan baku yang disimpan itu tidak rusak. Yaitu caranya yang pertama, itu ada pengelolaan gudang penyimpanan. Jadi kita harus memperhatikan dari gudang penyimpanan tersebut seperti suhu, temperatur, kelembaban, dan kebersihan, serta keamanan dari gudang persediaan yang kita pakai. Sebagai contoh, ketika ada pabrik yang menggunakan bahan baku daging, maka di situ kita akan menyiapkan gudang penyimpanan yang seperti kulkas, ruangan dingin, dan kita harus mengecek secara berkala suhunya ini sudah pas atau belum, karena ketika suhunya terlalu dingin atau suhunya itu terlalu rendah, maka bisa terjadi yang namanya kerusakan pada daging tersebut. Dan juga ketika ada pabrik bahan kimia, itu kita harus memperhatikan keamanan dari bahan kimia tersebut. Ketika bahan kimianya mudah terbakar, maka ada teknik-teknik tertentu untuk mencegah bahan kimia tersebut terbakar. Selanjutnya ada teknik yang kedua, yaitu selalu melakukan stock of name pada gudang penyimpanan. Jadi stock of name ini berguna untuk mengecek apakah catatan dalam pembukuan persediaan jumlahnya itu sama dengan yang ada di gudang persediaan. Nah, hal ini dilakukan agar untuk mencegah adanya kecurangan dari karyawan dan juga lupa dari pencatatan. Atau juga bisa juga ketika kita membeli barang dari supplier, kita mengecek dulu apakah barang dari supplier ini sudah pas atau sudah cocok dengan berapa barang yang kita pesan dari supplier tersebut. Lalu yang ketiga ada teknik pengecekan secara berkala, secara diperlukan karena kenapa mengecek secara berkala itu diperlukan? Karena ketika ada suatu daging, bisa kita contoh tadi daging ya, daging kita lihat sudah busuk, ketika dia tidak dipisahkan dengan daging yang lain, maka daging-daging yang masih bagus yang ada di sebelahnya maka akan ikut rusak juga, akan ikut busuk juga. Jadi makanya kita harus tetap mengecek secara berkala apakah ada daging yang rusak atau yang busuk atau tidak. Selanjutnya ada teknik yang keempat, yaitu penyimpanan persediaan yang teratur dengan cara pengelompokan, yaitu sesuai dengan nama barang, kode barang, spesifikasi barang, unit, dan juga bisa kita pengelompokannya secara ada ya stok baru dan stok lama supaya kita tahu nih berapa sih jumlah stok lama yang sudah terjual dan berapa stok lama yang belum terjual. Dan juga kita harus memperhatikan ketika kita menggunakan bahan baku tersebut terlebih dahulu, pasti kita mendahulukan yang namanya bahan baku yang sudah ada pada stok lama agar tidak membusuk pada stok lama tersebut. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Apakah cukup terjawab, Ajeng? Sudah cukup sih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ajeng. Selanjutnya saya kembalikan ke Salsa. Oke, baik. Terima kasih untuk Syifa dan juga Ajeng. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan Dela Seren yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya yaitu bagaimana proses scheduling untuk perusahaan yang produksi produk secara terdiversifikasi dan apakah ada kriteria tertentu untuk menentukan mana produk yang didahulukan dan juga mana yang harus ditunda. Nah, untuk jawabannya yaitu proses scheduling untuk perusahaan yang memproduksi barang secara terdiversifikasi ialah dengan cara mendahulukan produk yang sudah dijadwalkan terlebih dahulu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa diversifikasi produk ialah strategi dalam proses mengembangkan produk baru. Jika tahap proses produksi hanya melihat pada tahap diversifikasi, maka penjadwalan proses produksi akan hancur dan tidak sesuai dengan standar peraturan operasional perusahaan. Nah, selanjutnya kriteria dalam menentukan produk ialah perusahaan harus memilih terlebih dahulu nih produk yang sudah dijadwalkan terlebih dahulu oleh perusahaan. Lalu setelah produk tersebut tercipta, maka proses selanjutnya ialah peluncuran produk yang memang sudah terdiversifikasi. Nah, berikut ada contoh atau permisalan. Yang pertama yaitu contoh perusahaan sepeda akan mendahulukan perakitan bodi atau badan sepeda dan bagian roda sepeda. Setelah itu baru menggabungkan antara bodi dan juga roda sepeda. Nah, untuk yang kedua, contoh kedua yaitu produk diversifikasi. Contohnya yaitu Ciki Citatos yang biasa kita makan nih. Nah, ketika pembuatan keripik, semua masih digabung menjadi satu. Nah, ketika sudah di tahap pemberian rasa, maka akan dibedakan jalur atau tahapannya. Misal, untuk keripik dengan rasa balado, untuk rasa barbecue, ataupun rasa-rasa lainnya itu akan dipisahkan ke bagian-bagian sesuai dengan rasanya. Sekian dari saya, apakah Dela sudah puas atas jawabannya? Sudah, Salsa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga, Dela.
Oke, terima kasih untuk dari kelompok 1, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya kembalikan kembali kepada Naya. Kepada Naya dipersilahkan. Ya, terima kasih kelompok chapter 9. Dengan berakhirnya presentasi sesi tanya jawab dari kelompok chapter 9, maka berakhir pula pertemuan kali ini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Bina. Terima kasih untuk Naya sama Ega. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah hadir hari ini. Nanti untuk yang tadi bertanya sudah kami catat selaku PJ, nanti bisa langsung absen aja ya. Terima kasih semuanya yang udah hadir, bisa langsung leave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.